Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para ulama, para kiai ingkang kawula sangat mulyakaken, wabil khusus Romo Kiai Amruddin kalau mau nembe tepang ngapunten Kiai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Habibullah lan para kiai ingkang mboten saged kula sebat setunggal-setunggal ngapunten kawula dereng saged silaturahmi dhateng para Bapak Ibu, sarengipun silaturahmi ke Gus Asep dan ke Romo Kiai Zainal. Datang kiai-kiai si pelintunipun dereng saged silaturahmi. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Tadi begitu dibacakan oleh moderator kaya kaku banget kaya acara opo niku medeni pun. Nah, aku ngomong diinterupsi entuk boten napa-napa. Saya lagi ngomong itu nanti diberhentikan juga boleh. Wong ini saya memposisikan diri ngapunten sebagai seorang santri, nggak tahu diakui sebagai santri oleh Bapak dia apa enggak. Saya memposisikan diri sebagai santri yang sedang belajar membaca kitab Tarjumah yang ingin ditashih oleh Romo Kiai dan Bunyai di sini. Jadi tidak memposisikan saya sebagai narasumber, makanya saya melarang ditulis kata narasumber. Ditulis pemateri juga saya jangan ditulis pemateri. Saya bukan pemateri, saya sedang akan latihan membaca kitab Tarjumah yang ingin ditashih oleh para kiai gitu. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ini adalah penelitian saya yang memang saya butuh Bapak Ibu untuk memberikan masukan banyak kepada penelitian saya yang tulisan ini sebenarnya sudah diujikan di UIN Wali Songo Semarang pada bulan Agustus kemarin, diuji secara tertutup oleh 8 profesor dan dinyatakan alhamdulillah lulus dengan nilai A. Tetapi masih ada satu syarat, nanti setelah ujian tertutup ini untuk menuju ujian terbuka mohon agar ditashih oleh para kiai, karena ternyata saya masih butuh dan disarankan untuk mendapatkan tashih dari para kiai tersebut. Sehingga di sini saya hanya memposisikan sebagai murid saja Bapak Ibu, sebagai murid yang akan minta pandangan-pandangan begitu. Penelitian saya ini diawali dengan adanya pikiran-pikiran saya, pertanyaan, kenapa sih orang luar, outsider dalam ini orang yang bukan atau belum menjadi organisasi riwayah itu, ketika melihat kitab Tarjumah itu kok ada yang menilai bahwa kitab Tarjumah itu mengandung ajaran yang agak atau yang bernuansa, mohon maaf, yang bernuansa keras dan eksklusif. Itu pandangan mereka. Kenapa kok agak keras? Kenapa kok ada eksklusif? Eksklusif itu artinya tertutup, tidak terbuka. Tidak terbuka itu artinya ada ajaran-ajaran yang menolak apa yang sudah menjadi kebiasaan adat dan budaya masyarakat. Jadi ada orang-orang yang menilai seperti itu. Lalu saya penasaran, apa ya sih seperti itu? Atas dasar penasaran saya itu, lalu coba saya membaca kitabnya. Sebetulnya betul-betul tertutup, apa sebetulnya hanya orang lain yang menilai tertutup? Apakah sebetulnya eksklusif apa inklusif? Karena itu lalu saya dulu sowan ke Kiai Zainal, kalau saya ingin belajar kitab Tarjumah itu nopo Kiai? Ya dibaca kitab Abyanul Hawais dan Ri'ayatul Himmah dulu, karena itu kitab induknya. Alhamdulillah ini saya dapat masukan, jadi saya lalu kemudian membaca kitab tersebut, dan ini saya membaca waktunya banyak tapi nggak tuntas-tuntas karena saking bodohnya saya belajar
S3 ini 7 tahun Bapak Ibu, Bapak Kiai, 7 tahun. Jadi saya nulis skripsi, nulis disertasi ini praktis mungkin ya sekitar 5 tahun, sejak mencoba membaca sampai kemudian memahami dan konsultasi dengan para kiai di Rifaiyah dan mencoba menelaah apakah anggapan-anggapan mereka seperti itu atau tidak. Nah, ini perlu kita diskusikan. Catatan saya, kenapa orang pembaca dari luar atau outsider itu melihat bahwa beberapa ajaran Rifaiyah itu dinilai keras dan tertutup, itu karena bacaan mereka itu tidak dikaitkan dengan historical text-nya. Kalau dalam bahasa saya historical text itu apa ya? Asbabun wurud lah kalau di hadis itu mungkin ya, Gus Asep ya, asbabun nuzulnya. Jadi kalau membaca tulisan Syekhina Rifai itu tidak boleh baca hanya teksnya, tapi dibaca juga asbabul wurudnya. Kenapa kok muncul teks seperti itu? Kondisi seperti apa yang dihadapi oleh Syekhina Rifai sehingga beliau melakukan konfrontasi atau perlawanan ideologis? Karena Kiai Rifai itu tidak melakukan perlawanan secara fisik, ngantemi londo, ngantemi priayi, ngantemi pengurung, enggak, tapi perlawanannya adalah perlawanan ideologis. Jadi ketika Syekhina Rifai itu menulis tulisan ini, itu dilatar belakangi oleh kondisi sosiokultural, disebabkan adanya kejadian-kejadian yang menurut Syekhina Rifai itu bertentangan dengan syariat pertama, lalu yang kedua bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, lalu adanya penindasan terhadap rakyat, sehingga Syekhina Rifai memberontak itu semua, sehingga muncullah teks-teks yang kesannya adalah keras karena memang posisinya adalah posisi yang konfrontatif, oposisi. Nah, para kiai dan bunyai yang saya muliakan, saya mencoba memohon masukan dari Bapak dan Ibu Nyai bahwa apakah betul bahwa makna beberapa teksnya itu terkesan keras dan tertutup. Beberapa yang saya posisikan sebagai teks yang keras ini adalah teks-teks yang terkesan mengandung kekerasan. Sekali lagi adalah terkesan, Bapak, ini saya menuliskan kata-kata terkesan. Jadi saya tidak menuduh, tapi ini kesannya kok menurut orang luar kok agak keras. Misalnya, kalau kita berdakwah menurut teks ini, kita itu boleh ngamuk, boleh menghancurkan alat-alat yang digunakan untuk kemaksiatan. Dalam bahasa sekarang itu boleh anarkis gitu, boleh memukul. Memang di dalam teksnya ada seperti ini dalam kitab beliau, pertikle akon lan nyegah iku nasihat arep merohaken dingin wajib taat lan sekai penggawe ingkang maksiat kang diancam-ancam siksa tekan akhirat dan seterusnya. Ini teks ini saya bandingkan dengan dua kitab Bapak Ibu, yaitu satu kitab Abyan ini, yang kedua adalah kitab Bayan, Abyan Al-Hawais dan kitab Bayan. Ternyata ada perbedaan redaksi, perbedaan tulisan, maksudnya sama tetapi perbedaan tulisannya itu ada. Satu, kalau di kitab Abyan itu beliau Syekhina Rifai menulis kang diancam-ancam siksa tekan akhirat, tapi kalau di kitab Bayan beliau menulisnya kang tinemu ing akhirat sinikso medorot. Maksudnya sama nggih, tapi redaksinya berbeda. Lalu di kitab Abyan menuliskan lagi sekira diwiyagah. Kemudian di kitab Bayan dengan menggunakan tulisan sekira diijtihad. Ini maksudnya sama. Kemudian di kitab Bayan tertulis dipukul lamun kuwasa kelawan tangan. Lalu di kitab Bayan dipukul lamun kuwasa kelawan tangane. Yang satu kata tangan, yang satu tangane. Lalu digepuk wadah haram simpenan. Ini di kitab Abyan. Kemudian di kitab Bayan digepuk wadah penganggune. Nah, ada hal yang saya pahami dalam kitab ini. Kalau saya memahami teks ini di kitab Abyan yang ini Bapak Ibu, digepuk wadah haram simpenan. Yang dihancurkan itu termasuk barang-barang yang disimpan, bukan barang-barang yang dipakai saja. Umpama mereka menggunakan musik haram, bukan hanya musiknya yang digepuk, tetapi musik apapun yang disimpan di belakang, di gudang itu boleh diremuk. Ini kalau saya memahami begini. Nanti pemahaman saya jika salah mohon kritikan dan masukan.
Sedangkan dalam kitab Bayan digepuk wadah penganggone, yang boleh dihancurkan adalah yang dipakai saja. Jadi kalau misalnya ada orang minuman keras itu yang bisa dihancurkan adalah yang diadep, untuk pesta miras saja dihancurkan. Kayak polisi ini digiles botol minumannya, sing digiles botolnya minumannya ora. Tapi kalau yang di kitab Abyan ini ya termasuk yang simpenannya yang dijual itu gula kabeh di remuk. Nah, ini adalah teks yang dalam tanda kutip dituduhkan oleh orang luar non rifaiyah sebagai teks, masuk sih dakwah kok keras gitu, masuk sih dakwah kok ngamuk gitu. Nah, saya lalu memperhatikan teks ini, sebetulnya teks ini tidak mengandung kekerasan, tetapi ini adalah teks yang sesungguhnya beliau Syekhuna Rifai itu ingin mengajarkan sifat yang halus, menghargai manusia, humanis. Buktinya apa? Pertama, saya membuktikan bahwa teks tersebut itu Syekhuna Rifai tidak langsung mengajarkan perbuatan remuk, tidak begitu, tapi diawali dari upaya-upaya dakwah yang secara halus. Buktinya apa? Dalam teks tadi itu kan ada kalimat merohakin dingin wajib taat lan sekai penggawe kang maksiat. Itu teks itu diawali dengan kalimat itu. Jadi menghancurkan alat maksiat itu bukan pilihan utama. Itu tafsir saya. Nanti kalau tafsir saya salah nanti diikuti. Jadi pilihan utamanya itu ini secara gradual, secara tajarruj. Beliau itu mengajarkan dulu, diajari se dan ngerti haram piye sing halal piye, begitu. Lalu ada kalimat kelawan alus. Jadi kelawan alus itu juga didahulukan oleh Kiai Rifai. Kemudian yang ketiga, tahapan ini sudah tadi saya sebut tadarus, dari mulai alus diajari dulu, diperingatkan, baru kemudian sampai akhirnya itu ketika sudah darurat, lalu ada upaya-upaya untuk agak keras untuk menghancurkan alat kemaksiatan itu. Ini sudah ada tadarus. Jadi tidak boleh memanit kekerasan itu sebagai pilihan utama, bukan. Tapi itu adalah pilihan terakhir, mungkin juga dalam keadaan darurat ya, sudah daruri mungkin seperti itu. Lalu sudah dipertimbangkan secara matang efek resikonya. Ini kalau dihancurkan itu ada manfaatnya atau banyak mandorotnya. Ini tergambar dalam kalimat Syekh Rifai yang mengatakan sekira diistihad manfaat tinemune. Kalau kira-kira itu manfaat dilakukan, lakukan. Ketika tidak, jangan. Menurut saya pertimbangan Syekh Rifai begitu. Jadi ketika beliau memberikan konsep dakwah itu mempertimbangkan satu, dasar hukumnya ada enggak ini, misalnya menghancurkan barang-barang maksiat, normatifnya itu ada enggak dilihat. Lalu yang kedua, penting apa tidak, manfaatnya apa, penting apa tidak dilakukan. Lalu yang ketiga, manfaatnya apa, ada manfaat yang lebih besar atau madarat yang lebih besar. Jadi ini sudah dipertimbangkan secara masak oleh Syekhuna Rifai untuk memberikan konsep berdakwah menghancurkan barang-barang maksiat itu. Jadi tidak secara serta-merta, tapi sudah secara tadarus tadi itu. Sehingga kesimpulan saya, orang yang mengatakan bahwa ajaran Syekh Rifai tentang dakwah secara keras itu, menurut saya tidak. Saya bisa mengatakan tidak. Itu tidak kekerasan karena sudah dilakukan secara gradual. Jadi nah, ini nanti kenapa muncul ajaran-ajaran Syarifah yang seperti itu juga disebabkan oleh kondisi. Nanti ada faktor sejarah yang melatar belakangi lahirnya teks itu. Nah, tentang perkataan kerasnya perkataan keras itu juga ditolerir menurut Syekh Rifai ini. Dalam berdakwah mencegah kemaksiatan boleh menggunakan bahasa yang keras, tapi keras itu bukan kasar dan bukan jorok. Beliau menggunakan bahasanya adalah keras. Memang kalau dilihat dari sisi psikologi, bahasa kasar keras ini termasuk kekerasan, bukan kekerasan fisik tapi kekerasan verbalis, termasuk kalimat yang menyakiti orang itu. Tetapi itu juga lagi-lagi tidak pilihan utama, ya, tidak pilihan utama, tapi itu adalah
pilihan yang darurat. Nah, beliau Kiai Rifai membedakan sekarang api endi ulama sing dakwai dan pada masyarakat dengan bahasa agak keras tapi menyadarkan hatinya, dibandingkan dengan orang alim yang halus bahasanya tetapi sesungguhnya dia sedang menggerogoti tauhidnya gitu. Bedakan lebih baik yang mana, apakah halus bahasanya tetapi elek akhirnya, atau agak keras bahasanya tapi tujuannya baik dan menyelamatkan iman. Coba pilih itu. Nah, ini tertulis di dalam kalimat beliau dalam kitab abiyanya ini, endi becik alim fasik halus yektine maring wong Allah kebayang lulus. Ayo kowe milih ndi? Ulama sing agak keras bahasane tapi kowe selamat imane, apa milih kae sing bahasane halus tidak menyinggung tapi imanmu itu bisa terjumus. Jadi ini membandingkan pilih yang mana? Akeh awam sang saya rokok maksiat sebab alat yang alim fasik jelonan. Ini ada di kitab Apian juga Bapak Ibu. Nah, tadi yang saya sebut fakta sejarah Bapak Ibu, kenapa Syekhuna Rifai itu menggunakan bahasa yang agak keras dan kemudian agak perilaku-perilaku yang bisa menghancurkan alat maksiatan itu tidak secara serta-merta karena keinginan beliau, tetapi ini disebabkan oleh kondisi lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik pada waktu itu. Saya ingin menunjukkan bahwa ini tak tulis saja nih Pak, fakta sejarahnya, kebijakan kolonial Belanda menyengsarakan rakyat pada waktu itu. Pimpinan tradisional seperti bupati, tumenggung, lurah dan juga pemimpin priayi yang lain tidak berdaya di bawah tekanan penguasa kolonial Belanda. Para alim, ini bukan para ali nih, bukan Pak Ali kesinggung. para alim, pengulu landrat dan para haji sebagai aktor intelektual bidang keagamaan. Nah nih, dimanfaatkan oleh kolonial Belanda sebagai alat hegemonik pada rakyat. Jadi kiai pada waktu itu, pengulu dan lain sebagainya itu banyak yang dimanfaatkan Belanda untuk kepentingan Belanda, bukan justru untuk membela kepentingan rakyat. Inilah yang membuat barangkali Syekhuna Rifai itu dongkol dalam hatinya, sehingga harus dilawan dengan perlawanan ideologi. Nah, ini saya mengutip pernyataan Profesor Kunto Wijoyo Bapak dari UGM. Beliau menulis dalam bukunya menyatakan bahwa realitas di Batang pada waktu itu masyarakat tertindas luar biasa. Sudah di wilayah mana itu Batang tempat beliau Kiai Haji Rifai ada itu buminya tidak begitu subur, tapi tarikan pajak terus, kemudian masih dibebani dengan kerja-kerja bakti yang seharusnya dilakukan oleh para pimpinan juga, termasuk lurah, kabayan dan sebagainya, tapi dibebankan kepada rakyat. Kerja paksa yang disebut dengan pancing dan sting. Nah, ini juga membuat Kiai Rifai semakin ini kok keadilan tidak ada, rakyat sudah terjajah, rakyat tertindas gitu. Jadi kondisi realitas inilah yang menurut saya menjadikan Syekhuna Rifai itu membuat kalimat-kalimat yang agak keras. Ini data saya dapatkan dari tulisannya Prof. Kunto Wijoyo, juga tulisan dari Al-Mahfulah Adabi Darban dari UGM juga menggambarkan seperti itu. Sehingga kalau misalnya muncul kalimat-kalimat yang agak keras itu ya pantas saja, karena memang Kiai Rifai itu adalah orang yang reformis, dia orang yang membela rakyat, dan melihat penindasan seperti itu ya maka pantasnya perlu dihujat gitu. Maka ada terminologi, ada istilah-istilah, ini alim adil, ini alim fasik, ini kufur, ini kufar, ini mendok, itu terminologi yang dibuat oleh Syekhuna Rifai. Itu satu Bapak Ibu, teks yang oleh orang lain dianggap sebagai teks keras, tetapi menurut temuan saya tidak keras, itu tetap humanis, dan ini adalah teks yang mengajarkan tentang cinta tanah air, cinta bangsa. Sehingga ketika Syekhuna Rifai dianggap menjadi pahlawan, ya sudah seharusnya menurut saya, karena memang beliau melakukan perlawanan terhadap penjajah.
cuman telat ya, diangkatnya menjadi seorang telat itu telat. Ini saya sebagai outsider loh Pak, saya bukan atau belum menjadi orang rifaiyah, tapi saya melihat secara objektif memang perjuangan ke rifaiyah itu seperti itu gitu. Lalu yang kedua Bapak Ibu, tag yang dianggap keras lagi adalah boleh berburuk sangka kepada orang alim yang fasik. Maksud sih orang rifa'i itu boleh suudzon gitu. Ini ada tagnya, wajib suudzon Allah penyanan ing wong fitnah ing syarak rusuhan. Ini bukan hanya boleh Pak, malah wajib kalimatnya nih, wajib suudzon. Tetapi temuan saya, yang dimaksud suudzon di sini itu bukan berarti jelek, zon nyangka, menyangka salah terhadap orang lain, bukan menyangka salah, bukan mengira-ira, bukan menyangka-nyangka, tapi menyatakan, mempertegas bahwa si A itu adalah orang yang fasik. Jadi konsep suudzon di sini bukan menyangka sekali lagi, tapi adalah mempertegas. Nah, kenapa begitu? Karena dalam teks berikutnya itu ada kata-kata ini loh, alim fasik nasrakan kinaweruan. Kinaweruan itu kan sudah dikinawerui, sudah dibuktikan, sudah jelas nek wong kaki memang kelakuannya kaya ngene. Itu nek cara syarak wis masuk fasik. Nah, itu dinyatakan. Jadi tidak mengira kayak kira-kira wong kayak fasik pra ya. Oh ya nek isu fasik nek kawan ora. Enggak begitu. Tapi itu orang itu fasik karena dia begini. Jadi tidak menyangka sekali lagi, tapi mempertegas, menyatakan, karena ada kata kinaweruan. Lalu yang kedua, alasannya bahwa tujuan dari Syekh Rifai ini adalah ini dalam rangka menyelamatkan umat, ya, menyelamatkan umat, bahwa agar masyarakat pada waktu itu tidak terbius oleh orang-orang alim yang justru dengan ilmunya itu dia membela terhadap kepentingan kolonial Belanda. Akhirnya ya sudah, itu fasik, jangan kamu ikuti. Nah, orang yang seperti itu boleh dinyatakan bahwa si A itu jelek, si B jelek, si C itu baik, si D baik. Jadi sekali lagi bukan mengira-ira, bukan mengada-ada, tapi mempertegas supaya orang lain itu tidak terbawa tersesat oleh orang-orang alim yang tadi pro dengan kolonial Belanda tersebut. Ini ada di kitab Bayan Pak. Jadi selain di kitab Abyan, itu ada di kitab Bayan di jilid 1 halaman 137. Lalu yang ketiga, boleh mendiamkan atau tidak menyapa sapaan orang fasik. Cuek. Padahal kalau hadisnya kan tidak boleh ya. La yahilul muslimin ayyah jira'ahu fawqa salat. Tapi kenapa Kiai Rifai kok membolehkan kita mendiamkan, tidak merespon sapaan orang lain? Seakan-akan bertentangan dengan normatif hadis Rasulullah. Apa begitu? Tidak. Menurut saya tidak. Karena nanti ada alasan. Mendiamkan itu bagian dari cara untuk mendidik orang. Nah, dalam teksnya justru yang didiamkan atau yang dicueki itu adalah orang alim, sesama orang alim nih Pak. Gini, alim adil sunahnya terus menengaken tinemune, ing alim fasik sebab gede dosane. Alim adil mencueki mencueki orang alim fasik. Ini apa alasan kok sama-sama orang alim kok bisa saling mendiamkan? Kalau yang di atas, yang ini Pak, orang haram balik sunnah milahur anengaken ing alim fasik latot. Ini seakan-akan teks ini berlaku umum bahwa semua orang boleh mendiam. Ditakoki dari tembuti Kang menang Kang sampean besok malu gembiran pura menang, didiamkan. Ini seakan-akan teks ini berlaku pada siapa saja, seakan-akan. Sehingga kalau begitu orang-orang rifaiyah boleh dong mendiamkan orang lain, tidak menyapa, tidak menjawab salam, seakan-akan begitu. Tapi ketika kita ketemu teks berikutnya, yang boleh berlaku seperti itu hanya orang alim. Hanya orang alim adil mendiamkan kepada alim fasik. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok justru orang alim
versus orang alim. Karena sesama orang alim itu bisa menjaga hatinya. Orang yang alim adil itu sekalipun menghadapi sesuatu yang menyakitkan dirinya, dan mungkin kata-kata juga agak menyakitkan, tapi itu hanya sebatas lisan. Hatinya itu tetap santun, hatinya tetap sayang. Oleh karena ini tidak boleh dilakukan oleh orang awam biasa. Maka saya katakan bahwa ajaran rifaiyah yang menyatakan bahwa semua orang rifaiyah boleh mendiamkan orang, tidak begitu. Kalau Anda nggak alim, jangan, ya biasa saja. Tapi kalau Anda itu orang alim, ya mungkin karena Anda punya tujuan tertentu dan ada alasannya, ya, ada alasannya. Nah, alasannya apa? Karena orang yang alim ini kan dia menjadi figur, walaupun dia fasik, dia diikuti oleh umat, dia punya pengaruh dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran Syarifah ini, kalau orang alim yang fasik seperti ini nggak dinengke, itu dodroy. Makanya mereka tak nengke wae. Karena menghajar psikologis itu salah satu adalah dengan cara mendiamkan. Uang kena dicueki rasanya loro hati, gelisah dan lain sebagainya. Inilah cara Kiai Rifai untuk mendidik hati orang alim yang masih fasik pada waktu itu, dengan cara mendiamkan ini. Nah, teks ini ketika dipahami oleh orang lain yang tidak memahami kondisi pada waktu itu, asbabun nuzul dan abul wurudnya, tidak memahami historical text-nya, maka akan mengklaim ini adalah kekerasan psikologis. Padahal ketika dilihat tujuan dan kondisi yang dihadapi pada waktu itu, ini adalah teks yang mendidik, ya, mendidik guru dari guru terhadap guru. Jadi Kiai Rifai itu ya gurunya bagi guru gitu. Guru yang adil yang sedang mendidik orang guru yang dinilai masih fasik begitu. Jadi tidak lagi kekerasan menurut saya. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah yang eksklusif. Kalau tadi teks-teks kekerasan ini, mohon maaf, saya hanya menayangkan contohnya saja Pak dari teks ini, karena kalau saya tayangkan secara keseluruhan itu teks-teks yang kesannya seperti ini itu ada sekitar 20-an halaman. 20 halaman dari dua kitab itu, karena kan kitabnya semuanya ada 9 jilid. Saya baca dari pertama sampai akhir, dipetani. Dan kadang-kadang kan pernyataan Kiai Rifai ini kan kadang di lembar pertama ada, nanti adanya lagi itu di lembar ke-10, ada lagi di lembar ke-30, sehingga mengingat kembali hubungan antar pernyataan ini harus saya petakan secara tematik gitu Pak. Cukup lama, sehingga ini memang membutuhkan waktu cukup banyak. Saya membaca ini itu lebih dari 2 tahun kayaknya Pak. Kita aja belum kelar-kelar, moga-moga ya dapat petunjuk untuk bisa merampungkan gitu. Jadi yang kedua Pak, teks yang kesannya eksklusif, tertutup. Tertutup itu tidak seperti orang biasanya sih gitu kan. Wong Rifai itu kok orang podo karo liyane sih. Tujuannya begitu, tapi lalu saya menyatakannya apa ya? Ayo kita lihat dulu kitabnya. Nah, memang ada teks yang nuansanya begitu. Misalnya orang Rifaiyah itu tidak mengutamakan ritual sunnah dengan menyampaikan yang wajib. Misalnya yang paling terkenal itu kan tarawih misalnya ya, sholat jenazah bagi orang yang masih punya qadha sholat itu ya jangan sholat jenazah. Tarawih jangan dilakukan kalau masih punya qadha sholat wajib. Apa yang kayak gitu tuh dianggap sebagai eksklusif. Bukannya ajaran Islam itu ya begitu tuh, bahwa al-wajibu afdalu minan nawafil itu ya memang seperti itu. Nah, kalau secara normatif ajaran begitu, kenapa ada klaim eksklusif? Menurut saya tidak. Nah, ini juga sekali lagi nanti mungkin ada tujuan tertentu oleh Kiai Rifai mengapa begini. Kenapa dalam teksnya itu misalnya haram ngahirakan fardhu mudayak tan uzur, sunnah twin fardhu muwasa tinilahur. Haram ibadah wajib mudayak tanpa uzur ditunda-tunda, sunnah dan wajib muwasa dipilih utama. Ini mohon maaf Gus, saya ketika menerjemahkan teks-teks tadi itu, karena ini bentuknya kayak syair, maka saya menerjemahkannya seluruhnya juga tak bikin kayak syair. Jadi kalau akhiran pertama A ya nanti A, kalau Nah nanti mungkin saya minta ini ya, minta tasih lah tadi. Kayak di atas, alim adil sunahnya terus ngenengaken tinemune ing alim fasik sebab gede dosane ya gitu. Jadi ini dulu juga yang menjadi pertanyaan ketika saya ujian, terjemahannya ini nanti dia tuh Mas ya ditasihkan kepada orang Rifaiyah yang piawai ya, insyaallah.
Jadi ini Pak, tidak mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib, termasuk tidak ritual-ritual yang non mahdoh, yang bukan mahdoh juga seperti itu gitu. Inilah kesan ya, termasuk sholat Jumat. Kenapa orang Rifaiyah dulu kan sempat terjadi dalam catatan sejarah di tahun awal-awal masa beliau sampai dengan tahun 80-an. Saya membaca tulisannya Mbak Risma Sofiati, dosen UNES, itu menulis di jurnal judulnya Kaum Rifaiyah dalam Menangkal Tuduhan Eksklusif, gitu. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Rifaiyah itu seperti apa. Nah, di situ disebutkan bahwa ada anggapan bahwa orang Rifaiyah itu memang tertutup, sampai Jumatan saja tidak mau bersama-sama. Tapi tuduhan itu kemudian mereka tidak memahami apa ilat hukumnya atau alasan, ya, alasan kenapa mendirikan sholat Jumatan secara sendiri. Nah, saya menemukan datanya begini. Kiai Rifai itu kan dulu mengkritisi tentang sholat Jumat yang diimami oleh pengulu, maka beliau tidak mengesahkannya, karena pada waktu itu dalam catatan sejarah lagi-lagi pengulu itu yang diangkat oleh gubernamen Belanda itu adalah orang-orang asal-asalan, sembarangan, pokoknya yang dekat dengan penguasa ya diangkat jadi pengulu, sehingga tidak diperhatikan kemampuannya, apakah dia memahami syariat atau tidak, ya, memahami konsep agama atau tidak penting, karena pengulu pada waktu itu dianggap sebagai tenaga administratif, mencatat yang nikah berapa, yang meninggal berapa, hanya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian oleh Kiai Rifai itu nggak bisa begitu, pengulu ini ngurusi perkara syariat, lah kok sembarangan kayak gitu, maka lebih baik kita tidak usah ikut sholat jamaah di masjid yang diimami oleh pengulu kayak gitu. Nah, ini saya tidak ngarang Bapak Ibu, ada tulisan yang memang sejarah ya, sejarah menunjukkan seperti itu. Jadi para pengulu pada waktu itu sangat nepotis ya, sangat nepotis. Nah, ini fakta sejarahnya, penguasa tradisional kerajaan dan priayi berhasil dibujuk Belanda. Bupati, Demang, Lurah dimanfaatkan oleh Belanda menguasai aset-aset ekonomi. Nah, sampai dengan ini menyinggung pengulu itu hanya orang-orang yang pokoknya dekat dengan beliau. Ini kalau kita cari referennya itu kalau tidak salah di tulisannya Pak Dr. Sodik kan, kalau nggak salah, Sodik Abdillah. Jadi beliau memberikan data bahwa memang pengulu pada waktu itu seperti itu. Maka ya pantas saja kalau kemudian Kiai Rifai itu melarang orang Jumatan bersama di masjid yang diimami oleh pengulu, karena memang pengulunya asal-asalan, dan itu kan merembet pada sihah atau tidak pernikahan dan sebagainya, karena memang persyaratan pengulu pada waktu diabaikan oleh pemerintah. Oke, itu kemudian tag inilah yang kemudian dianggap sebagai tag yang tertutup, eksklusif, kesannya. Padahal kalau dilacak ke sejarahnya bukan, tapi ada alasan. Lalu yang berikutnya adalah tag yang dianggap eksklusif lagi adalah Kiai Rifai ini menganggap dirinya sebagai khalifah tunggal di tanah Jawa. Ini yang menyatakan khalifah tunggal itu ini di footnote nomor 26 itu siapa ini? Saya agak lupa. Pak Kunto lagi, Pak Kunto Wijaya ini Pak, bukunya Radikalisasi Petani. Itu beliau menyatakan bahwa Kiai Rifai mengangkat dirinya sebagai satu-satunya khalifah tunggal di tanah Jawa. Inilah yang kemudian menjadikan konfrontasi, salah tangkap orang lain. Padahal ketika saya baca tulisan beliau, kenapa beliau menggunakan kata istilah khalifah tunggal? Itu pertama, karena orang alim pada waktu itu banyak yang fasik, terboyong oleh Belanda. Pertama itu, sehingga kalau begitu ya saya sajalah yang mendeklarasikan diri saya adalah yang sah menjadi panutan Anda. Tetapi tujuan ini bukan dalam rangka Ki Haji Rifai itu untuk mentenarkan diri atau mencari jabatan aku loh, bukan begitu. Ini saya tangkap dari makna bagaimana cara memahami teks. Saya menggunakan teori dari barat juga Bapak Ibu, teori hermeneutika Gracia. Teori hermeneutik itu adalah teori yang digunakan untuk memahami teks supaya bisa mendapatkan makna yang benar.
Nah, dalam teori tersebut, memahami teks itu tidak boleh lepas dari fungsi budaya. Katanya beliau, nah, fungsi budaya itu diantaranya adalah kalau teks itu berbicara masalah teks agama, jangan ditarik pada teks politik. Kalau agama ya agama, politik ya politik. Nah, pernyataan Kiai Rifai sebagai khalifah ini adalah teks agama, bukan teks politik. Saya lagi. Karena pernyataan Kiai Haji sebagai khalifah itu adalah dalam rangka menyelamatkan umat untuk bersyariat secara benar. Jadi ini adalah agama, bukan masalah dia ingin mendapatkan kedudukan secara politik, bukan. Karena itu pemaknaannya tidak boleh ditarik ke dalam ranah politik. Ini teori dari barat seperti itu, mengakui seperti itu. Maka saya juga memposisikannya begitu. Ini tidak boleh dikatakan bahwa Kiai Rifai mencari kedudukan, gila kehormatan. Ya, buktinya beliau tidak mau kok, dan tidak mau mendapatkan kedudukan. Jadi ini bukan lagi eksklusif. Lalu yang kedua, alasannya adalah sebetulnya menggunakan istilah khalifah itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan berkah, ya, untuk mendapatkan berkah. Ini di mana ya? Tagnya itu kita cari aja, berkah. Nah, di sini Pak. Hanya untuk apa ya? Untuk tafaul. Nyotos sah bener alim adil ngalap berkah nama khalifah kulmae Kanjeng Rasulullah. Jadi menggunakan kata khalifah, kenapa kok tidak menggunakan kata kiai saja atau ulama saja atau mursyid saja, tapi kok menggunakan kata khalifah? Karena beliau menggunakan ini adalah tafaulan untuk mendapatkan berkah saja. Jadi bukan untuk mendapatkan kedudukan apa pangkat, bukan. Ini jadi. Lalu yang kedua alasannya adalah bahwa andekan pada waktu itu tidak diperjelas bahwa inilah khalifah yang benar, maka banyak orang-orang yang tersesat menurut pandangan beliau. Ini saya ingat di kata-katanya itu apa ya? Di sini ada kayaknya. Seandainya tidak disebutkan kata inilah khalifah yang benar, maka akan ada orang-orang yang lebih banyak tersesat. Nah ini nih dia Pak. Lamun sepio kang nomo khalifah sekedar ul amri sak beneri syarat digiar nindakan amar ma'ruf nahi mungkar mongko dadi akeh wong ngawur kesasar. Ini tujuannya. Andaikan saya tidak mengatakan ini loh saya adalah khalifah, maka banyak orang yang tersesat. Maka daripada mereka tersesat, saya menggunakan kata khalifah. Walaupun itu kemudian dihujat oleh orang. Jadi tujuannya adalah tujuan ingin menyelamatkan umat. Ya sekali lagi, dan ada tujuan-tujuan tertentu. Oke, yang terakhir saja Bapak Ibu, tidak usah tak semualah ini. Kalau semua nanti tak print saja untuk di aspek itu oleh kelompok kiai termasuk Gus Asep, nanti Asep Gus terjemahan saya. Jadi yang terakhir yang agak banyak dikritisi orang bahwa orang-orang Rifai dianggap sebagai eksklusif itu tentang gambar. Orang Rifai itu seakan-akan eksklusif, dia tidak mau masuk ke rumah ketika di dalam rumah itu ada gambar hewan. Memang ini ada hadisnya, la tadkhulu malaikatun baitan fihi surah wala qalam. Malaikat itu tidak mau masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjingnya atau ada gambar hayawannya. Atau dalam satu hadis juga, inna asyaddan nas yaumal qiyamah al-musawwirun. Siksa yang paling dasar besok pada hari kiamat itu ditimpakan pada orang yang suka menggambar hewan. Makanya Kiai Rifai mengharapkan masuk rumah ketika ada gambar, jangan membuat gambar-gambar. Tapi sebenarnya ada tujuan yang lain adalah kalau sampai orang itu mengagumi gambar, ini gambarnya cantik sekali, gambarnya indah, ini gambar burung itu indah banget ya. Kemudian saya mengatakan lebih indah dari aslinya, ini yang nggak boleh. Padahal aslinya itu menciptakan Allah. Nah gambar ini yang menciptakan manusia. Kalau sampai keluar kata lebih indah daripada aslinya, nah ini yang membahayakan. Ini saking ikhtiarnya Kiai Rifai begitu. Jangan sampai kalimat-kalimat itu mencederai tauhidnya. Maka ini lebih diharamkan saja, jangan membuat gambar dan jangan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar. Gitu. Atau dalam fakta sejarah itu ada apa? Ada seorang pemabuk namanya Imrul al-Faiz, pemabuk yang dia dendam dengan ayahnya karena dia diterlantarkan oleh ayahnya.
Nah, ketika dia dewasa, dia ingin balas dendam kepada ayahnya. Ayahku itu brengsek, kenapa saya dibuang dan saya tidak boleh makan, dia akan kubur. Sampai begitu ya, umur Pak itu. Nah, ketika dia ingin membunuh ayahnya itu, ternyata ayahnya sudah keburu dibunuh oleh orang lain. Akhirnya dia menuliskan syair dendamnya itu dalam sebuah syair, dan syairnya itu dibuat dalam bentuk burung merak, digambar dalam burung merak. Tapi saya lupa tadi malam mau saya foto, mau saya foto dan semua atau pada bos dari jam 10. Jadi dibentuk dalam burung merak. Nah, isinya itu tadi syair saya dendam Kusuma untuk membunuh. Maka mungkin ini juga Pak memahami ini sehingga ternyata gambar-gambar burung ini sini saya dendam dan dibuat oleh orang pemabuk kayak burung pais, maka jangan suka gambar gitu. Maka mendingan nggak usah gambar. Maka dia melarang. Nah, ini sebetulnya walaupun ada perspektif lain ya, ada pandangan orang lain bahwa saya baca punya Pak Prof Hadi itu katanya beliau menjelaskannya begini. Yang dimaksud hadis bahwa orang malaikat tidak akan masuk ke rumah orang yang di dalamnya ada gambaran anjing itu sebetulnya bukan dalam pengertian hadisnya begitu, bukan berarti malaikatnya nggak mau masuk. Karena kalau malaikat nggak masuk berarti nanti malaikat Israel juga nggak masuk. Kalau malaikat Israel nggak masuk berarti orangnya tidak bisa mati karena dia hidup terus. Karena sebenarnya begitu. Lalu penjelasannya lagi, yang dimaksud itu adalah gambar hewan itu adalah nafsu. Kata ini penjelasan lebih. Saya baca gitu, gimana jadi kita gitu. Sampai hari belum ketemu tuh. Jadi yang disebut dengan gambar hewan itu adalah nafsu hayawaninya. Lalu yang disebut dengan bait rumah itu adalah hati. Hati ini adalah yang diibaratkan oleh Al-Ghazali sebagai rumah. Jadi yang dimaksud malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar, itu artinya adalah malaikat tidak bisa masuk ke dalam hati orang ketika di dalam hatinya itu masih ada nafsu hayawaninya. Nah, ini kan penafsiran yang agak berbeda tapi logis juga. Tapi andaikan penafsiran Haji Rifai itu bahwa manusia orang tidak boleh masuk ke rumah yang ada gambar, itu juga benar karena ada dasar normatifnya. Nah, ini menurut saya ini adalah makna yang bisa berkembang lah, bisa berkembang bahwa satu teks itu bisa ada makna seperti Saudara Rifai itu ada semakna yang ada begini, biar saja itu berkembang, biasa berkembang. Tapi kalau yang tadi sampai misalnya mengatakan lukisan burung ini lebih indah daripada aslinya, wah itu menurut saya sudah tidak benar itu, karena sudah mendiskreditkan ciptaan Allah. Padahal bagaimanapun tetap Allah yang lebih hebat. Misalnya ketika Allah membuat burung, itu kan dia membuatnya di rahim burung juga kan, di rahim burung dalam bentuk telur, dan rahim burung itu yang sangat sempit, diinjaknya nggak bisa. Tapi ketika manusia membuat gambar itu kan di dalam ruangan yang terbuka dan bentuk alat dan macam-macam, sehingga tetap saja tidak bisa mengalahkan kreasi Allah. Makanya nggak boleh saya mengatakan bahwa gambar itu lebih indah daripada aslinya, wah itu lebih baik. Jadi ini penafsiran outsider atau orang lain di luar Rifai yang mengatakan keras inklusif itu sebetulnya adalah mereka tidak keras dan mereka tidak itu. Mereka humanis, mereka multikulturalis. Ketika kita membaca teksnya itu betul-betul memperhatikan isi, kemudian melihat asbabul wurud dari teks itu, pahami sosial kulturalnya itu. Dan sekali lagi membaca kitab ini tidak boleh secara terpisah-pisah, tetapi harus secara tematik. Tema tentang gambar, tema tentang sholat Jumat, jadi harus secara tematik. Begitu kira-kira para kiai, para kiai yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi banyak kekurangan saya mohon betul bantuan atau masukan Bapak Ibu para ulama, para kiai untuk saya menghadapi ujian terbuka besok. Karena walaupun saya sudah dinyatakan lulus dengan nilai A, tapi Pak Maskur harus dipromosikan, dan nanti promosinya mestinya harus lebih menunjukkan apa yang baru Pak Maskur. Insya Allah, mohon doanya. Saya kira itu Bapak, sementara saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.